Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Alistiawan dari kelas Jurnas Farmasi 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat saluran pernapasan. Obat saluran pernapasan dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, dan juga laring. Kemudian jenis infeksi yang biasa terjadi seperti batuk, pilek, faringitis, sinusitis, dan tonsilitis. Nah, yang kedua adalah saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkitis, bronkiolus, alveoli, dan alveolus. Jenis infeksi yang sering terjadi seperti asma, bronkitis, emfisema, dan juga bronkiolitis. Infeksi saluran pernapasan adalah infeksi yang mengenai bagian manapun saluran pernapasan, melalui dari hidung, telinga, faring, laring, dan juga paru-paru. Obat saluran pernapasan contohnya adalah antihistamin. Manfaat potensial pada terapi alergi, nasal, rinitis, dan juga alergi. Antihistamin mengurangi rasa gatal pada hidung yang menyebabkan penderita bersin. Banyak obat-obat flu yang dapat dibeli bebas mengandung antihistamin yang dapat menimbulkan rasa mengantuk. Contoh obat dari antihistamin adalah Benadryl. Benadryl memiliki nama dagang yaitu Larotrectin. Indikasi dari Benadryl atau manfaatnya yaitu meredakan batuk dan gejala lain yang timbul karena alergi. Nah, kontraindikasi dari Benadryl adalah seperti bersin, hidung tersumbat, tenggorokan pedih, dan juga gatal. Efek samping dari Benadryl yaitu mulut, hidung, atau tenggorokan terasa kering, untuk kantuk, pusing, mual, dan muntah. Ukuran Benadryl yaitu diminum setiap 6 jam, di atas 12 tahun 10 ml 2 sendok makan, dan anak usia 6-12 tahun itu 1 sendok makan atau menurut petunjuk dokter. Obat Benadryl itu tidak boleh diminum sehari 4 kali, itu tidak boleh melebihi itu. Mekanisme kerja dari Benadryl adalah untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi. Baik, contoh kedua dari obat saluran pernapasan yaitu mukolitik. Mukolitik bekerja dengan mencairkan atau mengejarkan sekret mukosa yang kental sehingga dapat dikeluarkan. Nah, efek samping yang paling sering terjadi adalah seperti mual, muntah. Pada penderita tukar lambung itu perlu waspada. Kemudian wanita hamil dan selama laktasi boleh menggunakan obat ini. Contoh obat dari mukolitik yaitu Ambroxol. Ambroxol memiliki nama dagang yaitu Mosapek. Dosis Ambroxol yaitu dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 3 kali 30 mg untuk 2-3 hari pertama. Kemudian sehari 3 kali 15 mg. Anak-anak 5-12 tahun sehari 2-3 kali 15 mg. Anak 2-5 tahun sehari 3 kali 7,5 mg. 2, ml sirup Bronhexin oral 3-4 dd 8-16 mg. Korida anak-anak 3 dd 1,6-8 mg. Efek samping dari Ambroxol seperti mual, muntah, diare, sakit perut, sakit mah, dan juga lidah terasa kaku. Nah, Ambroxol itu berfungsi sebagai mengejarkan dahak. Ambroxol umumnya digunakan untuk mengatasi batuk berdahak maupun gangguan pernapasan lain seperti pada penyakit bronkiektasis. Ambroxol memiliki mekanisme kerja mencegah serat asam mukopolisakarida yang membuat dahak lebih encer dan mengurangi adhesi lendir pada dinding tenggorokan sehingga mempermudah pengeluaran lendir pada saat batuk. Lanjut, obat pernapasan yang ketiga adalah inhalasi. Inhalasi adalah suatu cara penggunaan adrenalika dan kortikosteroida yang memberikan beberapa keuntungan dibandingkan pengobatan per oral. Efeknya lebih cepat, dosisnya jauh lebih rendah, dan tidak diabsorpsi
ke dalam darah, sehingga resiko efek sampingnya itu ringan sekali. Dalam sediaan inhalasi, obat dihisap sebagai aerosol atau sebagai serbuk halus. Contoh dari inhalasi yaitu salbutamol. Salbutamol memiliki merek dagang yaitu Ventolin Inhaler. Ventolin Inhaler atau disebut dengan salbutamol memiliki manfaat atau indikasi mengatasi sesak napas akibat menyempitnya saluran pernapasan. Efek samping dari salbutamol yaitu jantung berdebar, tungkai, lengan, tangan terasa gemeteran, sakit kepala, nyeri atau kram otot, dan dosis salbutamol yaitu 2-4 mg 3-4 kali sehari. Dosis bisa ditinggikan sampai maksimal 8 mg 3-4 kali sehari. Mekanisme kerja dari salbutamol adalah cara melepaskannya otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Lanjut, obat yang keempat pada saluran pernapasan yaitu Cromoglicat. Cromoglicat sangat efektif sebagai obat pencegahan serangan asma dan bronkitis yang bersifat alergis serta konjungtif atau rinitis, alergi dan alergi akibat bahan makanan. Efek samping berupa rangsangan lokal yang selaput lendir, tenggorokan dan trakea dengan gejala perasaan kering, batuk-batuk, kadang-kadang kejang dan serangan asma selewat. Ibu hamil dapat menggunakan obat. Contoh obat dari Cromoglicat yaitu natrium cromoglicat, dipakai untuk pengobatan pencegahan pada asam bronkial dan tidak dipakai untuk serangan asma akut. Metode pemberiannya adalah secara inhalasi dan obat ini dapat dipakai bersama dengan adrenergic, beta dan deficatsalinitin. Obat ini tidak boleh dihentikan secara mendadak karena dapat menimbulkan serangan asma. Indikasi dari Cromoglicat yaitu alergi makanan, konjungtif alergi, dan juga asma. Efek samping seperti mual, kulit kemerahan, dan nyeri sendi. Dosis 4 kali sehari sebelum makan. Mekanisme kerja dari natrium cromoglicat yaitu menstabilkan dinding sel MASH, menghambat refleks bronkospasmi, dan mengurangi efek hiperaktivitas bronkus. Efek obat baru terlihat setelah pemakaian 4-6 minggu. Efek obat baru terlihat setelah pemakaian 4-6 minggu. Contoh yang terakhir dari obat saluran pernapasan yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid berkhasiat meniadakan efek mediator seperti peradangan dan gatal-gatal. Penggunaan terutama bermanfaat pada serangan asma akibat infeksi virus. Selain itu juga pada infeksi bakteri untuk melawan reaksi peradangan. Untuk mengurangi hiperreaktivitas bronsi, saat zat-zat ini dapat diberikan per inhalasi atau per oral. Penggunaan oral untuk jangka waktu lama hendaknya dihindari karena menekan fungsi anak ginjal dan dapat mengakibatkan osteoporosis. Contoh obat dari kortikosteroid yaitu metilprednisolon. Metilprednisolon mempunyai merek dagang yaitu Metilgen 8. Metilprednisolon mempunyai indikasi untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan peradangan seperti lupus dan multiple sclerosis. Metilprednisolon juga digunakan untuk meredakan reaksi alergi seperti penyakit asma. Dosis metilprednisolon yaitu 10-500 mg per hari. Dosis anak-anak 0,5-1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Efek samping metilprednisolon yaitu lebih mudah terkena infeksi, naiknya kadar gula dalam darah, mual dan muntah, sakit kepala, nafsu makan menurun, sulit tidur, keringat berlebih, dan sakit mah. Metilprednisolon memiliki mekanisme kerja menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.